Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mawarti Kusumaningrum. Saya bersekolah di SMP Negeri 1 Anjongan, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita seru yang berjudul Akar Kecantikan. Cerita ini karya saya sendiri loh. Teman-teman pasti penasaran kan dengar cerita saya? Baiklah. Kisah di pedalaman Kalimantan. Berdirilah kerajaan yang megah, kaya, dan makmur. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana dan gagah perkasa, yang bernama Raja Aron. Raja Aron memiliki seorang putri yang sangat ia cintai dan sayangi, yang bernama Putri Seruni. Seruni memiliki sifat yang manja, keras kepala, dan acuh tak acuh terhadap lingkungannya. Ia hanya suka melakukan apa yang ia inginkan saja. Ia sangat membenci sayur-sayuran dan buah-buahan. Hingga pada suatu hari, saat makan siang, pelayan menyajikan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai makanan penutup. Tentu hal ini membuat Putri Seruni marah. Pelayan, kenapa kamu sajikan ini? Kamu kan tahu, aku tidak suka sayur-sayuran dan buah-buahan. Ganti! Pelayan dengan sabar menjawab, "Tetapi ini perintah raja, Putri." Putri membantah, "Tidak! Ganti menu-menu ini dengan menu yang mahal dan enak. Aku benci menu ini." Pelayan dengan gugup menjawab, "Baik, Putri. Aku akan mengganti menu-menu ini dengan menu yang kau inginkan." Hal ini terjadi setiap hari. Oleh karena itu, wajah Putri Seruni makin hari makin bertambah banyak jerawatnya, besar-besar dan kusam. Hal ini karena Putri Seruni sangat membenci makan makanan sehat seperti sayuran dan buah-buahan. Putri Seruni datang kepada sang ayah dan merengek, "Ayah, lihat nih, wajah Seruni dipenuhi dengan jerawat, Ayah." Ayahnya menjawab, "Anakku, bukankah ayah sudah memberikan setengah harta ayah untuk memberi perawatanmu?" Putri Seruni membantah, "Tidak, perawatan itu tidak ngaruh. Lihat ayah, wajahku penuh dengan jerawat." Ayahnya pun memutuskan, "Baiklah anakku, untuk menghilangkan jerawat di wajahmu, kau harus pergi ke seberang Sungai Kapuas. Di sana ada dukun sakti yang terkenal." Mendengar keputusan sang ayah, Putri Seruni pun setuju. "Baiklah ayah, aku akan pergi ke sana." Selama 7 hari, 7 malam, sang putri mengarungi Sungai Kapuas.
hingga tibalah ia di rumah sang Mbah Dukun. Setibanya di rumah Mbah Dukun, Seruni disambut bahagia dengan si Mbah Dukun. Wah, kamu Seruni kan? Putri yang terkenal dengan wajah penuh jerawat. Mendengar hal itu pun, sang putri menjawab, "Iya, wajahku penuh jerawat, padahal aku sudah perawatan." Lalu sang Mbah Dukun menjawab, Jadi, untuk apa kedatanganmu ke sini? sang putri menjawab, Aku ke sini untuk menghilangkan jerawat-jerawatku. sang Mbah Dukun pun menjawab, Bisa saja. Tetapi kamu harus menuruti 3 syarat ini. Yang pertama, tanam biji ini. Rawatlah ia seperti anakmu sendiri. Kau harus menunggunya selama 40 hari, 40 malam. Yang kedua, tanam biji kedua ini untuk kau rawat seperti anakmu. Kau harus menunggu 40 hari, 40 malam. Mendengar hal itu, sang putri pun setuju. Baiklah Mbah Dukun, aku akan melakukan kedua syarat ini. Tapi syarat satunya lagi apa? Sang Mbah Dukun menjawab, Syarat yang terakhir akan kau ketahui ketika tanaman-tanaman ini sudah berbuah dan menghasilkan hasil. sang putri pun pulang ke kerajaan. Baiklah, aku akan menanam biji-bijian ini. Selama 40 hari, 40 malam, kedua biji-bijian itu bertumbuh dan menghasilkan hasilnya. Biji yang pertama menghasilkan buah-buahan. Biji yang kedua menghasilkan sayur-sayuran. Tentu, hal ini membuat Seruni bingung. Untuk apa sayur-sayuran dan buah-buahan itu? Kembali lagi ia ke rumah Mbah Dukun dan bertanya, Mbah Dukun, biji-bijinya sudah tumbuh. Harus kuapakan? Mbah Dukun menjawab, Kau harus memakan hasil dari tanam-tanaman tersebut, Putri. Putri Seruni yang membenci sayur-sayuran dan buah-buahan pun tidak setuju. Tidak, aku tidak suka sayur-sayuran buah-buahan. Tetapi Mbah Dukun menjawab, Tidak apa kau tidak makan, Putri? Jika kau tak ingin jerawat di wajahmu hilang. Dengan berat hati, Putri Seruni menyetujui syarat dari Mbah Dukun. Ia pulang dan memakan hasil dari biji-bijian tersebut. Walaupun sudah ia makan, jerawatnya masih tetap banyak dan tidak kunjung hilang. Datang lagi ia kepada Mbah Dukun, tetapi kali ini sambil marah-marah. Mbah Dukun, lihat nih, jerawat aku masih banyak. Walaupun aku sudah menuruti kedua syaratmu. Mbah Dukun pun tertawa dan berkata, Itulah Putri
kamu. Itulah yang membuatmu tampak jelek dan tidak cantik, Putri. Sang putri yang mendengar hal tersebut tersentak. Apa? Jadi selama ini aku sudah berbuat salah. Aku sudah sombong. Aku acuh tak acuh. Aku manja. Baiklah nenek. Terima kasih atas syarat-syarat yang kau berikan untukku. Setelah itu, sang putri pulang ke kerajaan dan melakukan hal yang disuruh nenek. Hari demi hari dilalui putri dengan hal-hal yang positif, seperti makan sayur, makan buah, dan sekarang ia sudah tidak egois, tidak sombong, tidak manja, dan ia peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Angsur-angsur jerawatnya hilang. Wajahnya mulai bercahaya, menampakkan kecantikan dari dalam. Akhirnya ia sadar bahwa kecantikan itu bukan dirawat dari luar saja, tetapi kecantikan itu berasal dari dalam hati. Itulah cerita akar kecantikan. Dari cerita ini, kita dapat menyimpulkan bahwa cantik itu berasal dari hati yang bersih, yang baik. Tidak hanya perawatan dari luar, tidak hanya itu, kecantikan juga berasal dari makan makanan yang sehat-sehat juga. Nah, seru kan cerita dari saya? Itulah cerita dari saya. Saya akhiri. Terima kasih. Oke.